Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan abanu ummahatina wajjadi wa bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik waftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita sekarang ini sudah di ujung bulan Sya'ban. Insya Allah minggu depan kita sudah puasa ngajinya ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk tiang-tiang yang digambarkan man fariha biduhuli Ramadan. Sinten mawon yang bingah bahagia dengan datangnya bulan Ramadan kan. Hurima jasaduhu alani niron. Insya Allah neraka itu mengharumkan jasadnya itu untuk masuk ya. Jadi orang yang merasa bingah, bahagia, seneng atine, yang seneng tuh atine dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah orang itu diharamkan masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Mudah matur suwun Ibu. Ini kenapa bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan bahagia, dengan bunga ya, karena luar biasa. Jadi bulan dijadikan untuk mentraining, melatih fisik kita, melatih hati kita. Yang paling itu kan melatih keimanan. Karena puasa dan tidak itu yang tahu hanya orang yang berpuasa dan orang yang dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Asyaumuli wa mudah-mudahan. Nah, kapan mulainya? Ya tanggal 1 Ramadan. Nggih, puasa itu mulainya tanggal 1 Ramadan. Ngapunten, ini mati dulu. Alhamdulillah, minggu depan kan sudah tidak minum lagi nih. Setelah sholat subuh. Oke, monggo kita teruskan malih. Kemarin ayat ini masih pendek, padahal ayatnya panjang ya. Kita baru pada sampai salah satu kuru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuruin. Jadi wanita-wanita yang ditolak oleh suaminya saking, nah ini gambaran ayat ini koyo ya, ini ngapunten ibu-ibu ya, dari ayat sebelumnya yaitu ayat wa in azamut talaqa itu sepertinya laki-laki yang sedang jengkel kepada istrinya. Nah, ngapunten ini yang membuat jengkel itu istrinya apa suaminya ini. Nah itu kalau menurut ayat sebelumnya kan juga begitu, ketika suami itu lilladina yu'luna min nisaihim kan, dari suami-suami yang merasa jengkel kepada istrinya sampai dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Sumpahnya ini ya juga lumayan itu dengan waktu yang cukup panjang kan, arbaati ashhurin, selama 4 bulan. Nah itu gimana coba ibu-ibu dibiarkan dalam hidup satu rumah selama 4 bulan itunya, gambaran itu nunggu si istrinya itu nunggu. Nah, berarti kan istrinya ini ngapunten ibu-ibu nggih,
Jadi memang kalau sudah berumah tangga itu kadang-kadang istrinya menjadi pemicu. Nah ini koyoke, ini istrinya yang beri pemicu, bapaknya ngamuk, ini bapaknya ngamuk sampai gak mau menggauli, sampai disuruh nunggu 4 bulan. Nah setelah 4 bulan kurang ajar lagi, niat mau menceraikan istrinya. Akhirnya keturutan betul. Ayat seterusnya ini wal mutalaqatu ini kan keturutan betul, dari tadinya hanya ingin menceraikan, ada niat menceraikan, nah sekarang sudah menceraikan. Waduh, sekarang bagaimana istri-istri yang seperti itu? Nah, wal mutalaqatu utawi wang tiang-tiang wadon kang den cerai karo suaminya, nah, maka disuruh nunggu juga nih, ya tarobasna bi angfusihina salah sataku guru. Kalau dicotolak oleh istrinya, maka wanita yang dicerai itu harus nunggu selama 3 kuru. Ya, kuru itu diartikan haid dan suci. Ya. Sakno bapak-bapak ya, aduh mau jangan, makanya pisah ranjang. Jadi kalau luna itu indikator pisah ranjang. Nah setelah pisah ranjang, nah kita teruskan ini. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah itu wala yahillu lan ora halal. Ya, maksudnya di sini tidak boleh ya. Sinten lahunna kepada tiang-tiang wadon yang sudah ditolak oleh suami, sudah dicerai. Jadi bahasa yang lebih kerennya janda ya, yang masih dalam masa iddah itu tidak boleh apa, nah, tidak halal apa, ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Nah ini ibu-ibu yang sudah dicerai oleh suaminya itu tidak diperkenankan untuk menyembunyikan, katama nyimpan. Makanya ada istilah kitman, nah, menyembunyikan, menyimpan, merahasiakan tentang apa yang dirahasiakan oleh wanita-wanita yang sudah baru dicerai oleh suaminya itu, ing barang khalaqa kang wis nyiptaaken sinten Allah Gusti Allah, nyiptaaken fi arhamihinna, arham daripada rahim, ing dalam piro-piro rahime ibu-ibu yang baru dicerai oleh suaminya. Jadi gambaran kalau seandainya setelah dicerai ini ternyata istri itu sedang menyimpan calon generasi baru. Nah di sini diartikan ma itu diartikan menurut para mufasil bayanema minal waladi, tegese saking anak, karena anak itu bersemayamnya, bertempat tinggalnya di rahim. Pinnakur seperti apa? Bayi yang nempel di rahim itu ada seorang ahli yang meneliti sampai 30 tahun, meneliti, penasaran kaya opo mulai dari nutfah, alaqah, muzghah kok iso jadi jeladen manusia ini, kok iso jadi manusia dan bisa hidup di dalam rahim. Nah, seperti apa suplai nutrisi dari seorang wanita yang sedang mengandung. Jadi ternyata pinakur itu ya nempelnya itu seperti lintah. Jadi bayi kita itu plasentanya itu seperti lintah untuk bisa mengembangkan dari 120 hari setelah dibuahi itu kan 120 hari ada ininya itu, ada ruhnya itu. Setelah ada ruhnya itu nanti berkembang sampai 9 bulan 10 hari yang lumrah gitu. Yang lumrah katanya melahirkan itu 9 bulan 10 hari. Tetapi ada juga yang tidak lumrah 6 bulan. Jadi kalau bapak-bapak ya gauli istrinya tahu-tahu 6 bulan melahirkan itu jangan jangan diprotes. Jangan-jangan ini bukan
bibit saya. Itu gak boleh karena 6 bulan. Kalau kurang 6 bulan baru bapak tidak percaya, boleh. Jangan-jangan kamu ini sudah ada investor sebelum saya nikahi. Sudah ada di Surabaya itu sampai disidangkan, di tes DNA karena suaminya kaget. Mosok 6 bulan sudah melahirkan. Padahal di dalam kitab-kitab fikih, bayi yang paling sependek usianya di dalam rahim itu selama 4 bulan. Kalau yang paling panjang, Bu, berapa tahun bayi? Kalau menurut para ulama dulu tuh, alhamdulillah ya, sinten Bu. Nah, ibu-ibu kan sudah mengandung semua ini. Usia yang paling pendek, usia hamil ibu itu 6 bulan. Usia lumrahnya itu 9 bulan 10 hari. Nah, paling panjang berapa bulan? 4 tahun. Jadi sudah ada ibu-ibu yang ngandungnya selama 4 tahun itu ditelolir. Jadi kalau ibu-ibu di atas 1 tahun sudah gak betah minta dioperasi sesar, coba tunggu sampai 4 tahun, beneran apa enggak? Jadi boleh. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu, wong saya sendiri itu lebih, Bu, dari 9 bulan. Saya itu kurang lebih 11 bulan mau masuk 12 bulan kata ibu saya. Wong saya juga gak tahu keluar. Itu 4 tahun loh. Dalam kitab-kitab fikih itu usia hamil yang paling panjang ditelolir oleh para ulama itu sampai usia di dalam kandungan 4 tahun. Tapi kan sekarang alhamdulillah tidak ada yang betah itu. Ya. Wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaininya itu. Wahnan ala wahnin. Orang hamil itu kan gak bisa tidur nengkurep, Bu, ya. Mesti terlentang semua. Jadi bayane ma khalaqallahu fi arhamihinna itu yaitu ketika ibu-ibu di dalam rahimnya sudah ada benih, nah, dari suaminya yang menceraikan itu, ya, awil haidi atau memang kondisi sedang dalam keadaan haid. Nah, itu ingkuna lian tolamun ono sinten ibu-ibu yang yaitu dicerai oleh suaminya dan di dalam rahimnya itu ada ma khalaqallahu, ya, ma itu di sini barang, ma khalaqallahu. Dari mana kita di sini bisa memahami bahwa ma itu barang? Ya dari kata setelahnya itu khalaqa Allahu. Khalaqa itu fi'il madi kang uis dados akan sinten Allah Gusti Allah. Ing kunayen ta ono sinten ibu-ibu yang mutalaqat di dalam rahimnya ada janin, iku yu'minuna podo iman sinten si ibu-ibu billahi marang Gusti Allah wal yaumil akhir. Nah, kenapa ini ini kok sambungan ayat ini dengan tahqiq, dengan pengokohan kalau ibu-ibu itu benar-benar iman pada Gusti Allah dan iman kepada hari akhir. Karena ini beratnya ketika ibu-ibu mengandung, karena sebetulnya banyak juga nun sewu, ya, apa benar tidaknya, karena menurut informasi yang saya baca di jurnal-jurnal maupun di media itu banyak juga ibu-ibu itu kan ada 2 di luar negeri ini. Satu ingin punya suami dan punya anak tetapi tidak mau hamil, makanya ada istilah sewa rahim. Dan bisa itu rahim ibu-ibu disewakan, itu bisa. Bukan hanya susunya saja kalau disewakan. Kalau susunya namanya apa, Bu? Rodo. Dan kalau susunya dibenarkan oleh Islam itu. Kalau suami ya kemudian menganggap istrinya ini ada 2 kemungkinan. Pertama, air susu ibunya tidak keluar, atau yang kedua, ya ada kemungkinan, ya mohon maaf ini ibu-ibu, ngapunten, ini bukan melecehkan, tetapi menurut cerita ada kemungkinan si ibu ini diindikasikan tidak bisa mendidik anaknya secara baik, maka suaminya boleh menyusukan anaknya itu kepada ibu-ibu susonan. Nah, di barat ditambah
Kalau ibu sosonan saja itu dibenarkan, nah, bagaimana kalau saya ingin punya anak tetapi ibu tetap tidak terganggu ya, kondisi rahimnya, tidak terganggu kondisi fisiknya, karena bagaimanapun ibu-ibu yang sudah hamil itu kan kondisi fisiknya juga kadang-kadang mengalami perubahan, ingin tetap ya. Nah, Islam tidak boleh mengharamkan ibu-ibu ya menyewakan rahimnya. Nah, ini banyak Bu, di barat itu udah banyak ya. Jadi jangan dikit. Jadi gak mau. Makanya bayi tabung itu dulu niatannya bagaimana bayi tabung itu bisa hidup tanpa dimasukkan ke rahim lagi. Jadi ternyata tidak bisa manusia. Jadi manusia ini kalau ingin tetap jadi manusia ya harus masuk rahim dulu. Ada. Jadi bayi tabung itu, nah kalau bayi tabung ini dibenarkan ya. Artinya membuahi istrinya di luar tempat biasanya ya, di luar. Tetapi asalkan dari sperma suaminya yang sah, jangan dan sel telur dari istri yang sah. Banyak dosen-dosen UIN saja sudah ada beberapa orang yang membuahi supaya punya anaknya itu lewat bayi tabung. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Boleh asalkan istri yang sah, suami. Bagaimana cloning? Nah, sekarang manusia itu ternyata bisa di-cloning juga. Jadi ingin seperti JJ, bisa Bu, asalkan spermanya JJ dengan siapa ingin digandengkan. Dan cloning ini sudah berhasil juga itu. Tapi Islam mengharamkan, Pak. Jadi Islam ini mengharamkan cloning pelipat gandaan, istilahnya yang mengkloning, yaitu menyerupakan dari keturunannya. Nah disinilah. Nah yang ketiga, ada juga kadang-kadang ibu-ibu itu yang frustasi ketika masa dicerai itu ada ininya, oleh akhirnya diaborsi, digugurkan. Nah, hukum menggugurkan itu haram Bu. Nah, dosanya itu sama dengan dosa membunuh ya. Sekarang banyak kan aborsi itu ya, setelah banyak gadis-gadis yang terutama kos-kosan di lingkungan kampus ya, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia itu kalau sudah itu banyak. Makanya di luar negeri itu kadang-kadang ya kurang ajar juga supaya tidak bisa menghindari itu karena di luar negeri kan kebebasan hubungan biologis itu sudah dianggap biasa. Tapi kita sebagai orang yang beragama ya, hubungan biologis itu adalah hubungan yang suci yang harus diikat dulu dengan ikatan yang suci. Ya, karena konsekuensinya ini tanggung jawabnya ya kepada Gusti Allah, dan di hari akhir kita harus yakin kita akan dihisab. Nah itu. Makanya nih ingkuna yu'mina billahi wal yaumil akhir itu kesana itunya, arahnya itu. Jadi ingkuna yen ta'ono sonten ibu-ibu yang dicerai oleh suaminya iku yu'mina podo iman sapa si ibu-ibu yang dicerai suaminya billahi marang Gusti Allah wal yaumil, sehingga karena imannya kokoh ya. Dan kalau memang perceraian itu sebuah takdir ya tetap diakoni. Nah, tetapi ingat ya, bapak-bapak yang menceraikannya harus tanggung jawab juga, karena yang memberi nafkah itu kewajibannya walaupun bapak sudah jadi duda ya, sudah pisah beneran dengan istrinya. Nah, dan hati-hati karena pengadilan agama di negara kita pernah memenangkan perkara dari anak yang cerai suami ibunya dengan ayahnya menggugat bapaknya gara-gara tidak memberi nafkah selama dia masih kecil. Nah, jadi hati-hati ya. Dan dibenarkan itu oleh agama itu. Kalau saya menggugat walaupun dianggap anak yang kurang ajar, umpama, tapi tetap dimenangkan karena bagaimanapun nafkah anak
itu kewajibannya suami walaupun ibunya cerai. Jadi jangan ditelantarkan. Itu kan kasus. Ya tetap menjadi kewajiban bapaknya, Pak. Jangan dititipkan kepada bapak tiri, Pak. Nggak boleh. Bapak tiri disuruh mau ini. Nah, oleh karena makanya ada sinyalemen ya, sakit hatinya anak ditinggal cerai oleh orang tuanya itu lebih sakit daripada ditinggal mati oleh orang tuanya. Kalau ditinggal mati enak karuan, ya kan? Jadi yatim dan dijamin. Ya, yatim itu kalau menurut undang-undang Al-Qur'an dijamin oleh negara dan artinya dijamin oleh umat kan, ulil kurba wal yatama kan dan seterusnya itu. Ya, yatim yang ditinggal bapaknya piatu. Kalau yang ditinggal kedua-duanya namanya yatim piatu. Tetap sama, Pak. Iya, berhak mendapatkan santunan. Dan alhamdulillah kita juga pernah nyantuni ya anak yatim. Makanya yang paling ideal itu seperti Abah Yahya nyantuni janda-janda yang punya anak yatim, Pak, dengan dinikahi ibunya kan itu. Jadi double itu. Bapak kategorinya nyantuni anak yatim sekaligus juga melindungi ibunya. Wa bu'ulatuhunna lan utawi lanang-lanang yang sudah menceraikan istrinya ai ajwa juhunna, tegese suami-suami yang sudah menajwad. Bu'ulatuna itu sama dengan ajwad, suami-suami yang sudah menceraikan istrinya iku ahaku biraddihinna, ahaku luwih berhak dengan kembali lagi kepada mantan istrinya. Jadi rujuk itu boleh. Kapan rujuk itu masanya? Ya waktu iddah itu rujuk itu. Nah, kalau sudah waktu iddah tidak lagi suaminya kembali, ya harus ada nikah baru. Nah, kalau rujuk bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Nah, diam-diam dilesep masuk ke kamar bekas istrinya lagi, tetapi masa iddah selama masih dalam tolak roj'i. Makanya tolak itu dibedakan ke dalam 3 jenis. Satu tolak roj'i, tolak yang bekas suaminya bisa kembali pada masa iddah dengan diam-diam atau dengan terang-terangan. Dan tidak perlu lagi akad kalau tolak roj'i itu. Kalau akad ya bagus, tak nikahi lagi dek, tak kembali lagi. Tetapi kalau yang tolak bain itu ada 2, bain syugro dan bain kubro. Nah, kalau bain syugro ini kalau mau kembali ke mantan istrinya harus ada pernikahan baru, wajib melakukan pernikahan baru. Nah, kalau bain kubro ingin kembali lagi kepada bekas istrinya harus nikah dulu dengan laki-laki lain, namanya muhalil. Yaitu ceritanya seperti itu. Nanti di surat At-Tolak ada, Pak. Nanti ada surat At-Tolak tersendiri menjelaskan bagaimana. Nah, mengapa saya sampai sedemikian jelentreh Gusti Allah menjelaskan masalah suami-suami dan istri-istri yang pisah itu? Karena kita melihat bahwa dampak psikologis ya bagi dia. Yang kedua kan cerai itu hanya dijadikan sarana untuk memperbaiki hubungan sebetulnya. Ketika suami dan istri ini hubungannya sudah pada taraf yang tidak lagi harmoni. Nah, oleh karena itu di sini di wabu'ulatuhuna aiku ahaku luwih hak duwene hak birodihina kalawan balik maneh dumateng wong wadon yang sudah diceraikan oleh suaminya. Mubimu rojaatihina tegese dengan balik lagi ya. Walaupun bekas istri itu sedikit ya rada nolak ya, tetapi bekas suaminya tetap ingin kembali lagi, itu punya hak ya. Makanya tadi dengan cara diam-diam atau dengan cara terang-terangan ya.
Nah, terang-terangan kalau memang istrinya ini sampean itu mah sudah ada yang, tapi ada juga ibu-ibu itu yang tabah Bu, saya akui itu. Jadi sakitnya ibu-ibu. Jadi suaminya itu diam-diam selingkuh. Ya. Tapi si istrinya ini tetap tidak mau dicerai, ya. Karena apa? Kasihan anaknya, macam-macam lah pertimbangan. Dan sekarang sudah kembali lagi menjadi yang selingkuhannya sudah dicerai, kembali kepada istri yang pertama, ya. Dan saya yakin ibu-ibu jangan khawatir, bapak-bapak itu sebetulnya dengan istri pertama tuh kesannya itu luar biasa sebetulnya. Tapi ketika ditanya oleh istri saya, yang nanya itu bukan saya, tanya Despundi jenengan itu ketika pada masa dimadu secara diam-diam dan setelah suaminya menceraikan lagi maduannya ini, ya, ternyata ya bedo katanya, bedo itunya. Nah, makanya bapak-bapak ya tolong, ada pepatah almar'atu kalmir'ah. Jadi wanita itu kan seperti bagaikan cermin, ya. Ya ada dua itunya itu, ilustrasinya itu. Ada cermin dari suaminya, atau kalau ada apa-apa jatuh berantakan untuk ditoto jadi cermin lagi susah, udah sakit ya memang. Tetapi ada juga yang ibunya yang kurang sip lah sehingga bapaknya. Nah, tapi kalau panjenengan bapak-bapak punya istri yang istrinya sebagaimana sering saya sampaikan cerewet, galak, yaitu nyeneni bojone macam-macam, jenengan sabari, insya Allah jenengan jadi waliullah, yaitu jadi suami-suami yang bersabar dengan istrinya ketika istrinya kondisinya atau perangainya itu tidak menampakkan sebagai istri yang, karena istri yang solehah itu katanya indikatornya satu, selalu ridho dengan apapun perlakuan suaminya asalkan tidak perlakuan yang menyakitkan. Yang kedua selalu setia. Nah, yang tiga selalu menunjukkan akhlak kewanitaan yang luar biasa. Istri yang solihah katanya begitu. Satu istri solihah itu dunia ini bisa aman. Apalagi banyak ibu-ibu solihah. Makanya Indonesia itu masih aman karena panjenengan lebih dari satu orang ini jadi istri solihahnya, ya kan. Almar'atu imadul bilad dan segalanya. Walau abaina sekalipun ya istri-istrinya itu tidak mau nerima secara baik kepada bekas suaminya yang ingin kembali lagi. Fi zalika ing kono mengkono waktune ini waktane tarobas, waktune iddah. Fi zalika ai fi zamani tarobusi. Masane ketika istri-istri ing dalam masa iddah. In aradu islaha, in aradu tatkalane lamun podo ngarepaken sinten si suami-suaminya itu islahan mengharapkan ingin kembali dan ingin memperbaiki hubungan suami istri. Bien sampai aku cerai ini karena mungkin suaminya tidak terlalu open atau karena istrinya memang ya opo. Kalau memang sudah ditakdirkan kondisi istrinya seperti ini ya diterima akhirnya dengan baik. Itu. Nah, terus ada yang bertanya, nah kalau suaminya itu cerai dan kawin lagi dengan laki-laki lain, bahkan ada yang sampai 3-4 kali, bukan hanya satu kali, satu istri bisa 3-4 kali suami. Ada yang tanya, ya kebetulan yang tanya itu ya di sekitar rumah, karena dah dengan ini ya kalau gak cocok ya dipaksa-paksa kan, kalau memang ujung kawin lagi cenanya anaknya yang kasihan itu ya.
Tapi sering saya lus-lus anaknya itu. Yang pertama ditinggal meninggal gara-gara, makanya hati-hati ya, kompor gas itu gara-gara kompor gas bledos. Suaminya pas sedang karena jualan, rumahnya juga terbakar, meninggal, kawin lagi, ya. Meninggal apa? Bukan meninggal ini, cerai. Sekarang kawin lagi yang ketiga ini ya, mudah-mudahan. Kalau meninggal islahan in arodu yen to lamun kepingin sapa si suami sauminya islan iku memperbaiki diri, islah damai ya, rukun kembali bainahuma ing antarane suami dan istri yang sudah bercerai, mantan istri dan mantan suami. La idrorol mar'ati, ora ono niatan ingin mencelakakan, ingin menyakiti istri, mantan istrinya. Biasanya Bu, ngapunten ini, dari beberapa kasus perceraian, kalau yang ingin saling menyakiti itu kalau sudah ditinggal ini biasa selingkuh. Ketika suaminya selingkuh, istrinya juga ada, tak balas dendam, selingkuh pisan. Dan itu dilakukan bukan orang biasa, orang yang terpandang, keluarganya juga keluarga elit, ya, artinya terjadi juga. Gara-gara istrinya selingkuh, suaminya selingkuh juga ada. Tapi akhirnya ya karena ini akhirnya saling menyakiti, balas dendam, rasakno saiki ya apa loro atimu, aku ditinggal rabi meneh oleh awakmu. Ditinggal punya istri simpanan lagi. Yang paling menyedihkan itu istri simpanannya ini belum jadi istri, hanya sebagai wanita simpanan. Kalau dinikah sih gak ada masalah, walaupun sirik dulu. Tetapi ini enggak, dijadikan ingon-ingon, bayang. Nah yang perempuan punya suami lagi, astagfirullahaladzim, kelakon kayak istri orang diingoni sebagai istri sebagai wanita selingkuhan. Suami orang diingoni sebagai laki-laki selingkuhan. Ada terjadi. Banyak ya Bu. Makanya hati-hati harus kata. Dalam agama ini makanya nikah itu dalam Islam itu kan rangkainya dowo. Mulai milih calon suami, milih calon istri, ditanyakan bibit bobot bebetnya seperti apa, ya kan? Didetek, ditilik itunya itu calon istri, tanya kepada tetangganya seperti apa keluarganya si ini. Nah, jangan-jangan setelah nikah saling ngerasani, oh kok gini saiki ya besanku ini, ono sing kelakon ngono ya ono. Dan saya ini kadang-kadang tempat curahan itu. Ya apa aku duwe besan kok ngene dulu, anak-anak kok ngene. Nah, itu ada. Dan itu bukan orang biasa, bukan orang-orang yang tidak ngerti, orang yang ngerti secara hukum, ngerti Al-Qur'an juga pinter, maca kitabnya juga pinter, tetapi urusan bojo itu bukan urusan mau pinter Quran, pinter kitab, pinter ceramah, tetapi urusan bagaimana menata hati masing-masing. Jadi niatan kembalinya itu la idrorol mar'ati, tidak untuk menyakiti istrinya lagi. Nah, berarti ini wahwa tahridun ala qasdihi. Nah, yang demikian itu dibenarkan ya, untungnya kalau memang betul-betul ya si mantan suami dan mantan istrinya kembali rukun kembali. Tuh, itu ceritanya ngoten Bu. La syartun li jawazi raj'ati. Wah, nah kalau memang ada niatan untuk menyakiti, enggak boleh, bahkan nikah juga haram. Ya, nikah itu haram bagi laki-laki yang ingin menyakiti perempuan. Nah, itu hati-hati Bapaknya. Saya yakin ini jadi Al-Qur'an itu menginginkan bahwa hubungan ketika kita sudah nikah yaitu dilakukanlah hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ingat dalam surat Al-Baqarah juga, ingat saya sudah apa belum ayatnya itu.
bahwa jin, setan, iblis itu tidak rela ya kalau suami-suami dan istri-istri itu berharmoni juga rumah tangganya itu. Makanya ada saja ujian itu. Makanya kalau tidak saling, jadi setan ini tidak ikhlas melihat pasangan-pasangan yang nikah itu harmonis tuh bang. Iblis tuh ngancam ya, iblis setan tuh ngancam ya, dalam surat Al-Baqarah juga kan. Walahunna, nah ini kewajiban bagi mantan suami ini. Walahunna lan iku tetap kedua mutolokot, wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya. Walahunna, kepada siapa kewajiban ini ditimpakan? Alal ajwaji, kepada mantan suaminya. Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh mantan suami kepada mantan istri? Mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, seperti halnya si suami itu memberi mahar kepada si istri-istrinya waktu awal nikah dulu. Artinya tetap maskan kan, tempat diberi hak masih boleh tempat tinggal di rumah suaminya, diberi biaya hidup selama masa iddah oleh mantan suaminya. Dalilnya ini mislul ladzi alaihina bil ma'ruf. Ini kewajiban memberi nafkah kepada mantan bekas istri kalau ada kalaunya Bu, kalau talaknya tolak raj'i. Tetapi mohon maaf ini, kalau ibu-ibu yang punya inisiatif menceraikan suaminya, dalam bahasa hukum Islamnya khulu, dalam bahasa undang-undang perkawinan di negara kita gugat cerai, ibu-ibu wajib memberi apa Bu? Memberi ini juga, memberi pesangon kepada mantan suami. Pesangon kan istilah. Berapa ukuran iwad dalam bahasa hukum Islamnya iwad. Bahasa yang lebih kerennya pesangon kepada mantan suaminya. Tetapi ketentuan besar kecilnya diberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan. Tetapi para ulama fikih memberi isyarat juga pesangon ini ya, iwad ini sebesar mas kawin yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Nah, itu jadi punya kewajiban Pak, hati-hati Pak. Apalagi kalau punya anak. Nah, itu. Anaknya ini tetap menjadi kewajiban nafkah yang selama anak ini belum balik, belum dewasa, belum mandiri. Ya, itu. Bayangkan begitu dicerai gitu, sampai usia 8 tahun itu gak diramut belas oleh bapaknya, itu tinggal geletak, gugat anaknya, padahal bapaknya kaya dan kawin lagi, sementara dengan anak tiri dengan saudara seayahnya dibiayai luar biasa sampai dibelikan mobil segala. Nah, akhirnya gugat ya dimenangkan oleh pengadilan, dihitung berapa kelayakan. Nah dulu yang kasihan itu anak-anak hasil nikah yang belum tercatatkan di KUA kalau terjadi seperti itu ya. Nah, contohnya seorang artis ya kan, ada yang ternyata oleh pengadilan dikalahkan tuntutan anaknya itu, sebetulnya anaknya yang istrinya dunia. Saya kan ketika dimintai komentar, kenapa? Yang salah ibunya, mestinya jangan ibunya yang gugat kepada suaminya itu. Wah, anaknya itu gugat memberi nafkah, tapi konon anaknya itu diakui kan, konon dan dibiayai. Nah, itu makanya. Cuman secara psikologis anak itu merasa dengan bapaknya itu tidak ada hubungan ini, kecewa, berarti kecewa. Nah, itu berapa nilai nafkah kepada bekas istri
selama dalam talak roj'i ya bil ma'ruf. Di sini ukurannya kelayakan, Pak. Makanya kelayakannya sesuai dengan kemampuan dari mantan suami. Syar'an min husnil isyrati wa tarkil dirori. Nah, sesuatu yang yang layak, ma'ruf, sesuatu yang mencukupkan dan tidak ada hal-hal yang membuat bekas istri itu merana. Nah, jadi kalau berani mengawin juga harus bertanggung jawab, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berani mencerai ya mislul ladzi alaina bil ma'ruf. Jadi kalau berani kawin kita dituntut untuk menggauli istri itu secara ma'ruf, berani mencerai juga diopeni mantan istri selama masa idahnya dengan ma'ruf juga, kan itu. Ngeten, Pak. Oleh karena itu, karena laki-lakinya ini cukup bertanggung jawab, ibu-ibu, maka ayat selanjutnya jangan diprotes. Walirijali alaihinna darajatun, walirijalilan iku ketetap kepada mantan suami. Nah, rijal di sini orang laki-laki, tapi fokusnya orang laki-laki yang baru menceraikan istrinya. Alaihinna iku tetap ngalahaken di sini. Allah di sini tetap mengalahkan posisi istrinya. Darajatun, tetapi satu tingkat ya, kepada suami yang kalau nikah juga menggauli, membiayai, mencukupi secara ma'ruf. Nah, kalau menceraikan istrinya juga bertanggung jawab secara ma'ruf. Nah, bagi laki-laki yang seperti ini memang oleh Gusti Allah diberi satu tingkat keistimewaan, ay fadilatun, tegese keutamaan, fi haqqi, ing dalam ing dalam posisi haknya itu. Mengapa demikian? Ya karena posisi si suami seperti ini, bagi suami-suami posisi seperti ini, ya maka fil wujubi ta'atihina lahum. Jadi kenapa orang-orang wanita wajib taat? Jadi fil haqi fadilatun, tegese utawi keutamaan, fil haqi ing dalam haqe, min wujubi ta'atihina, hak mendapatkan perlakuan ketaatan dari istrinya itu, termasuk dari mantan istrinya. Lahum kedua si lirijali alaihinna darajatun itu ceritanya seperti itu. Nah, apa kelebihan kenapa harus ditaati? Karena yaitu sakohu minal mahri. Pertama, ketika menikah kepada istrinya, suami, memang mahar itu bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat nikah, tetapi tetap harus ada ungkapan mahar ketika akan nikah. Sehingga ya ada ulama, daripada ribut-ribut, bukan tidak wajib, tidak rukun, tapi harus ada, ya satukan saja, tetap bagian dari rukun nikah. Ada juga itu mahar. Walau bihadidin, Bu, seandainya ibu punya suami, ya saking cintanya ternyata maharnya itu hanya dibuatkan ali-ali dari emas, bukan emas, Bu, dari besi, boleh. Atau dibacakan kulhu 3 kali seperti Sayyidina Ali kepada Fatimah, itu maharnya dengan maos akan surat Al-Ikhlas selama 3 kali, bayangkan. Tapi ya memang laki-lakinya bertanggung jawab betul, ya. Nah, mahar ini sebetulnya ya itu sebagai jaminan, di samping jaminan kecintaan juga jaminan kalau suaminya tuh sanggup membiayai. Jadi simbolik mahar itu indikator suaminya sanggup membiayai hidup istrinya dan keluarganya secara baik, maka disimbolkan, diharuskan memberi mahar. Di samping mahar juga napakoh wal infaki, dan kewajiban memberi napakoh kepada keluarga. Wallahu uta Gusti Allah iku azizun dat kang moho menang fi mulkihi ing dalam kuasaane dan kerajaanipun Gusti Allah, hakimun tul maha wicaksana. Nah itu, jadi monggo ini
bagi bapak-bapak yang sudah berlama-lama punya istri dan ibu-ibu yang sudah berlama-lama punya suami, monggo ayat ini jadikan introspeksi untuk selalu memperbaiki hubungan, ya, hubungan suami dan hubungan istrinya ini, ya. Ya. Ya, monggo ibu-ibu dulu Pak, di sini. Nggih. Nah, monggo Bu ini dulu. Waalaikumsalam. Nggih. Ya. Terus kedua, bagaimana seorang suami yang melanjutkan hubungan keluarga dengan keluarga istrinya, bahkan suaminya bersumpah tidak akan mau naik ke rumah orang tua istrinya itu apapun yang terjadi. Itu gimana? Nah, memang dalam Al-Quran itu ada ayat ya, fasolihatun qanitatun hafidatun. Jadi wanita-wanita yang solihah insya Allah akan mendapat pasangan yang soleh juga. Itu ada jaminan. Nah, kalau tidak sembrono mencari calon istrinya atau calon suaminya, tetap makanya tilik calon itu penting Bu, ya, tilik calon itu. Nah yang kedua itu suami yang kurang ajar Bu, iya kurang ajar dan harus diajari dengan rajin ngaji Bu, iya itu bukan lebih ajar, itu namanya kurang ajar. Suami yang salah ya, jadi suami yang bermental seperti itu harus diingatkan Bu, ya itu jangan dibiarkan, ya. Karena praktek jadi suami itu begini, ya. Suami itu punya tanggung jawab nafkah kepada orang tuanya dan kepada mertuanya, ya. Jadi ibu setelah dinikah oleh seorang laki-laki, maka kewajiban ibu kepada orang tua putus. Kewajiban seorang istri itu taatnya kepada suami. Nah suami punya tanggung jawab di samping kepada istrinya juga kepada orang tuanya dia dan kepada mertuanya. Nah kalau ada suami yang ingin tidak mau berhubungan baik dengan mertuanya, itu kategori dosa besar Bu, itu suaminya itu, ya, karena dia termasuk punya kewajiban, ya, diputus, makanya harus disuruh ngaji Bu suaminya itu. Mas sampean kelakuan koyo ngono itu dosa Mas, gitu. Jangan diterus-teruskan. So, sampean ini dengan menikahi saya, sampean punya kewajiban sama seperti kepada orang tua sampean. Istri juga begitu. Istri itu dengan orang tuanya boleh, tidak nurut, ya, kepada orang tuanya, tapi kepada mertuanya harus nurut. Nah, itu. Jadi istri ini setelah dinikah oleh seorang laki-laki, dengan orang tua kandungnya itu boleh tidak nurut, ya. Beda, ya, dengan laki-laki. Bahkan kalau mau silaturahim kepada orang tuanya, mau menjenguk orang tuanya sekalipun sakit, kalau suaminya tidak membolehkan, tidak boleh berangkat. Tetapi kalau suaminya ngerti mertuanya sakit, harus segera diopeni, ya itu, jangan dibiarkan. Jadi yang ngopeni orang tua jenengan, kalau orang tua jenengan sakit, ya suami jenengan. Sama yang mengopeni orang tuanya suami jenengan, ya jenengan mantunya itu. Kalau itu untuk perempuan, kalau untuk jadi gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang memperlakukan mertuanya seperti itu, kategorinya itu dosa. Dosa. Karena melanggar aturan, melanggar hukum, ya nggak boleh. Ya, berbeda dengan istrinya. Kalau istrinya kalau mau nyambangi suaminya sekalipun meninggal dunia, suaminya orang tuanya sendiri meninggal dunia, oleh suaminya dilarang tidak boleh datang, ya harus nurut suaminya Bu. Bahkan ada hadis yang yang sudah sering sampaikan, ya, ada seorang sahabiah lapor ke Rasul, orang tua saya meninggal dunia, saya oleh suami saya tidak boleh
jenguk, tidak boleh takziah kepada orang tua saya. Gimana suami saya? Oh, justru orang tuamu sekarang selamat di kuburnya, bahagia di kuburnya gara-gara ketaatan kamu kepada suamimu. Itu kalau seorang istri. Nah, kalau seorang suami yang tidak mau ngopeni mertuanya, itu suami kurang ajar, Bu, itu. Gimana? Nah, sekarang bagaimana? Ya kalau ibu tetap rela dengan suami seperti itu, ya tetap harus melangsungkan keluar ke rumah tangga secara tetap ya. Jadi kan ada dalam Al-Qur'an itu contoh istrinya Firaun. Nah, itu. Ya kalau jenengan punya suami seperti itu, mentalnya seperti itu, makanya semua tokoh, semua prototip dari kelakuan manusia yang ada di dalam Al-Quran, kaya Fir'aun seperti apa, Nabi Musa seperti apa, Rasulullah Kanjeng Muhammad seperti apa, itu merupakan personifikasi yang berlaku kepada siapapun setelah Al-Quran itu menjelaskan seperti itu. Nah, kalau suami panjenengan ikhlas tetap berperilaku seperti Fir'aun, ya monggo. Tetapi kalau panjenengan tidak ikhlas, ya sedikit-sedikit ngancam juga tidak dilarang. Mas, kalau terus-terusan begitu, ya sampean daripada sampean nanggung dosa dengan saya seperti ini, ya bagaimana kalau kita lebih baik pisah saja, umpama boleh. Ya, sempat pikir, Pak. Soalnya nama istri Fir'aun itu sama dengan nama yang istrinya Nah itu. Jadi memang itulah kenapa Al-Quran begitu jelentreh menjelaskan tanggung jawab masalah rumah tangga ini, karena dikhawatirkan akan terjadi seperti itu, seperti ayat sebelumnya itu. Ada seorang suami berjanji tidak akan menggauli istrinya saking kecewanya sama, kan itu. Nah, itu. Gimana, Bu? Nah, apa sama? Nah, nggih, monggo. Waktunya sudah habis ya, karena minggu depan puasa ya, mudah-mudahan kita dikuatkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ya mudah-mudahan tetap kita ngajinya juga tetap. Mohon maaf saya mungkin banyak kemarin saya tidak datang, ya mohon maaf karena yang diayai banyak. Orangnya kecil, Bu, oleh Gusti Allah, tapi diberi ujian cukup banyak. Ngopeni yayasan aja bukan hanya di sini. Saya ada 3 yayasan yang harus saya openi secara baik. Di Nganjuk ada, di Unsuri ada, nah, di Sidoarjo itu ada, di sini. Nah, kalau di sini lebih berat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqlina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una sawat min jami'il khairat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil maqdurat waqti hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wa akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wad dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabb. Sekurang dan semuanya pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.